Juri itu kan bukan jadi hal yang apa ya, hal-hal yang hal yang menurut saya Rahasia dilindungi, tidak boleh disentuh peserta begitu ya? Oke. Kalau bisa itu kan saling mengedukasi, saling memberi pelajaran, saling memberi masukan supaya pemain akhirnya peserta itu tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Kadang-kadang kan yang tren-tren saat ini yang saya amati lah, itu ada kata-kata blok neraka. Oke. SMR bisa satu blok juara 1-2 di situ kumpul di satu blok, mungkin nggak? Bisa terjadi, bisa terjadi. Itu karena G24 itu kan masih punya hak yang sama untuk dinilai dan diajukan. Jadi tidak ada katakanlah satu blok harus aja wajib 2 ajuan, yang terbaik nggak ada. Suatu saat nanti pasti akan ada berbarengan. Nah, di dalam berbarengan itu kan kita harapkan saling mendoakan, saling mensupport, dan apabila tidak berbarengan kita juga seharusnya saling silaturahmi demi menjaga seduluran dan persahabatan antar Kicomania ini. Nah, ini balik ke personal Pak Dwi. Pak, tiket 50 juta kan peserta masih kurang 2 ya yang beredar di media sosial. Pak Dwi ada rencana daftar tiket 50 juta? Oh, memang SMM bikin suatu gebrakan yang luar biasa, Danion, di mana pada anniversary tahun ini dia menyajikan kelas yang super VIP dengan mahal se-Indonesia. Ya, sedunia mungkin. Sedunia karena lomba burung di Indonesia. Nah, iya. Dengan menyajikan tiket-tiket yang fantastis lah. Nah, kita juga apresiasi juga bahwasanya memang itu butuh orang-orang yang betul-betul fighter, butuh memang burung-burung yang berkualitas dan butuh nyali yang besar juga. Dimana tiket 50 itu kan hanya dipakai dalam waktu 10 menit. Artinya per menit 5 juta ya Pak? Perlu mental yang kuat juga. Jangan sampai nanti sudah daftar tiket 50, burung nggak masuk, terjadi suatu hal yang tidak enak. Jadi tiket itu sebenarnya kan sebuah ukuran saja, nominal angka. Mau tiket 1 juta, 50 juta, atau mungkin 20 juta itu hanya nominal angka aja lah. Mana angka-angka itu kan tergantung mereka siap dan mentalnya kuat dan burungnya juga mumpuni, pasti main gitu loh. Amin. Ini tadi kumpul-kumpul ngomongin apa sih? Ngomongin ide gagasan beliau. Ini loh bocoran nih. Ayo. Anniversary SMM akan ada G16 tiket 50 juta. 50 juta. Iya kok. Iya. Ini tadi dibuka awal sudah 10 ya. Sudah 10. Om Bolong daftar berapa? 2 burung. Tapi kalau boleh. oke, kesempatan yang lainnya. Satu-satu lah. Selama ini belum terwujud. Iya, betul. Yang akan mewujudkan SMR. Iya nggak? Nah, masuk kok? Ini gagasan. Masuk, oke? Oke. Tiket 50 juta hadiahnya apa? Kira-kira Om? Nah, itu nanti dibikinkan dia kan pasti kasih saya. Pokoknya kalau kalkulatornya kan rusak. Oke. Masalah dia, ya kan? Siap. Nah, udah Tiket 50 juta ini realisasi dari efek Jatim Adem. Ya. Oke. Semoga terlaksana. Amin. Anniversary SMM. Pasti. Pasti. Gak mungkin tidak kalau SMM buat 50 itu Oke. kecil. Oke, semoga terlaksana. Pinginnya biar ya
semacam buat sejarah lah. Siap. Tiket Amin. 50 tapi betul-betul bisa dijalankan gitu. Tapi ini hanya sejarah harus kualitas dulu. Oh, jelas. Kalau SMM nggak perlu tanya kualitas, Oke. makanya selalu laku ya karena Soalnya ada yang kemarin cuma nggak jadi naik gitu. oh gitu. Urus aku nggak ngomong ya. Enggak apa Ji? Mana yang ngomong api-api kurang ajar banyak. Ya opo ngene manuk. Tuh pas Ya, kenapa kok saya nggak main di tiket itu? Ya, pertanyaan kan gitu toh. Awalnya dulu kan kita yang gagal juga itu waktu kita ketemu di Gresik itu kan. Di Piala Sahabat SMR ya. Iya. Dimana kan selama ini kan banyak rumor-rumor yang dulu-dulu pernah digagas itu belum ada yang berhasil tiket 50 itu loh. Makanya kita guyon-guyonan akhirnya timbul suatu ide tadi. Akhirnya dengan penyajian yang tiket mahal ini akhirnya terlaksana gitu loh. Kita nggak main dulu karena memberikan kesempatan dulu toh pada yang lain-lain juga. Dimana orang-orang ini kan sekarang ini kan tren-tren sekarang ini kan ini ya apa ya hanya butuh pengakuan itu loh. Atau validasi gitu loh. Jadi kita kasihkan teman-teman yang memang pengen tercatat sejarahnya di dunia burung ini yang ikut lomba dengan tiket fantastis gitu loh. Karena dari track record ketika Pak Dwi di SMM itu hampir setiap event, baik event kopdar, event besar, anniversary, piala ketua, pasti ada nama Pak Dwi Jalu di tiket utama. Nah, makanya kita tanyakan soal tiket 50 juta utama ini, kenapa nggak ada nama Pak Dwi seperti itu? Kemasan yang baru ini kan cuma G16 lah. Jadi tidak perlu banyak orang katanya kan. Nah, penyajian ini kalau memang tidak perlu banyak orang dan sudah lengkap pesertanya, otomatis kan kita kan mengalah semuanya toh. Kan sering saya mengalah. Untuk Pak ini tiket ini pakai ini nggak masalah karena kan apa ya itu tadi untuk pembelajaran edukasi toh bahwa kita tuh apa ya tidak harus kaku lah. Saya wajib main harus ini main enggak. Jadi kan menyikapi animo dulu, animo di luar seperti apa ya mungkin nanti kalau nggak penuh lah baru dari kita ya untuk memenuhi supaya sukses lah gitu loh. Artinya backup ya bahasanya ya. Ya bukan backup. Sayang nanti kalau ada suatu kurang peserta kan akhirnya kan tidak maksimal atau pencurian gitu loh. Kayak mencar sendiri gitu. Iya. Mencil sendiri itu kan. 16G kan per blok masing-masing cuma 4. Kalau kurang 2 artinya ada satu blok yang cuma 2 burung kan. Dan itu diambil berapa 6 juara ya? 5 juara. Oh 5 juara kan ya bagus juga. Nanti yang kalah 11. Yang menang 5 gitu loh. Kalau yang hitung-hitungan menang kalah. Iya. Cuma kan ya tergantung mereka. Mainnya ini main cari kualitas atau memang cari pengakuan atau memang Cari pengalaman. mencari pengalaman. Yang penting ya itu tadi loh. Utamakan positive thinking dulu yang penting. Ikut mensukseskan semuanya. Oke. Pak, ini ada beberapa pertanyaan kalau Bapak berkenan. Kemarin kan ada sempat tayangan video yang beredar dari salah satu tokoh perburungan juga dari Malang, Haji Wiwit Prasasti. Di situ beliau menyebutkan bahwa minggu itu ada 4 1 bulan. IO-nya ada kurang lebih ada 12. Nah, kita mau tanya, untuk SMR sendiri bagaimana cara menjaga eksistensinya dengan banyaknya IO dan bagi-bagi jadwal ini, Pak? Ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya untuk perkembangan saat ini kan banyak muncul komunitas-komunitas baru, EO baru atau mungkin gandangan-gandangan baru yang dimana lomba itu dia pastikan hari Minggu. Nah sedangkan minggu dalam 1 bulan kan hanya 4 sampai 5 kali saja. Nah otomatis dengan begitu pasti nanti suatu saat akan berebut hari Minggu. Berbarengan. Sudah kita jauh-jauh hari kita sudah sampaikan toh bahwasanya dulu kita juga kalau nggak salah di eventnya Jatim Adem MBB itu loh. Sudah kita sampaikan bahwasanya kita semuanya ini kan hobi, di mana hobi itu kan tidak ada suatu unsur paksaan atau murni sukarela untuk membuat suatu kesenangan, kegembiraan supaya
timbul keseimbangan, kita bisa fresh dan mengusir kejenuhan atau mungkin kepenatan. Jadi kita harus selalu berpikir positif, karena kalau kita nggak berpikir positif, ya nanti akan timbul hal-hal yang negatif. Nah, kalau sudah hal timbul negatif kan banyak perasaan, prasangka yang nggak baik juga. Makanya yang harus diutamakan dulu itu kan harus berpikir positif dulu. Positive thinking. Positive thinking, dimana minggunya ada 4, komunitas ada banyak, punya tujuan masing-masing yang baik juga, semuanya ingin memajukan kancah kicomania semua, punya kreativitas masing-masing juga, ya dimana kita SMR ya selalu mendukung dan mensupport semuanya, karena SMR ini kan juga tidak ada member, tidak ada suatu hal base camp segala macam. Memang SMR ini kan dibuat untuk wadah tempat persahabatan untuk semuanya, terutama kicomania nasional. Ya, SMM sampai sekarang belum ada rencana mau bikin gantangan nih. Kalau SMR sih memang dari dulu kita tidak pengen lah punya gantangan tersendiri khusus SMR Arena, nggak ada lah, karena SMR ini kan bisa di mana-mana, karena sahabatnya kan mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Dewata juga ada. Makanya kalau nanti punya home base, ya kasihan mereka lah, datang jauh-jauh hanya untuk sekedar hobi kan, ya saya juga berpikirnya segitu toh, kasihan mereka semuanya. Kita hobi, dimana nanti suatu saat bisa kemana-mana bisa, dan tidak ada unsur suatu paksaan atau mungkin kewajiban lah, nggak ada. Ya, SMR sudah gelar di Kudus, Lumajang, sampai Lampung, sampai Jawa, Bali, Lombok, yang komunitas itu di Bali kan. Artinya nggak perlu ada home base, tapi bisa main di mana-mana. Ya, karena SMR bertujuan kan mencari sahabat. Nah, di mana sahabat itu kan juga punya suatu gantangan, suatu arena. Nah, kita kan bisa nanti saling koordinasi, saling mengisi, di mana komunitas itu atau mungkin gantangan itu pengen mendatangkan SMR ya silakan, pengen kolaborasi ya silakan, kita kan bebas. Yang penting tujuannya baik untuk kebaikan kicomania. Artinya gitu cara SMR menjaga eksistensi ya. Semisal nggak kebagian jadwal di wilayah Jawa Timur, SMR tetap berkegiatan. Ya, kalau memang suatu ada kegiatan di wilayah tertentu lah, mungkin Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat, yang terutama kita kan di sahabat ini kan banyak teman, saudara, sedulur, ya kita mungkin menanyakan dulu lah. Ini hari ini gimana, hari ini gimana. Kalau emang kosong ya kita isi. Kalau emang isi ya kita koordinasi dulu gimana baiknya, kan seperti itu toh. Kalau memang ya tidak bisa dihindari ya saling mendoakan. Itu kan jauh-jauh hari sudah kita gaungkan bahwasanya suatu saat nanti pasti akan ada berbarengan. Nah, di dalam berbarengan itu kan kita harapkan saling mendoakan, saling mensupport, dan apabila tidak berbarengan kita juga seharusnya saling silaturahmi demi menjaga seduluran dan persahabatan antar kicomania ini. Oke, untuk personal Pak Dwi sendiri, besok tanggal 17 Mei minggu ini, kabarnya main di 5 tempat ya Pak? Itu di mana aja, bisa disampaikan nggak? Kita setiap minggu itu main di gantangan itu paling minim 3, paling minim 3, karena burung kita kan ada di mana-mana. Ada di Jakarta juga ada, Bekasi ada, Jawa Tengah ada, Surabaya ada, Malang ada, Kediri ada. Nah, di mana hari-hari Minggu itu kan pasti ngajak lomba tuh yang punya, yang rawat burung itu kan. Nah, otomatis untuk menyikapi, melatih burung juga dan untuk menjaga silaturahmi ya kita lombakan dengan manfaat bisa saling silaturahmi, andang sana, ngetes burung juga, kualitas sampai di mana gitu loh. Besok ini main kita, minggu besok ini tanggal 17 ada 5 event. Mulai dari anniversary PJB, terus ke eventnya PKN di Agro, Puspa Agro, terus burung yang di Malang main di Prasasti,
burung yang di Kediri main di Rimba Raya Arena Kediri, burung yang di Jawa Tengah main di Roadshow PMM di SHC. 5 tempat besok minggu. Pak, sampai 5 tempat ini murni memang menjaga hubungan, menghadiri undangan, atau masih ada niat untuk mencari pengakuan? Kalau pengakuan sih nggak ada lah, wong kita ini kan memang murni hobi, ya pengen ngetes burung kita. Nah, dan di situ bisa nggak burung kita naik lagi ke level yang lebih baik lagi, satu itu. Kedua, untuk saling silaturahmi kepada mereka semuanya kan, karena kalau kita ada event mereka juga mensupport kita. Masa yang bisa nyupport kita lupakan kan, yo. Paling tidak walaupun kita nggak bisa hadir ya kita ucapkan doa supaya sukses. Kalau kita bisa hadir ya kita siapkan juga datang ke sana untuk mengunjungi, seperti itu. Oke, balik ke SMR. Murai lokal Nusantara, progresnya gimana, Pak? Iya, SMR kan punya produk unggulan lah, dimana produk unggulan itu kan yang selama ini kita jalani, kan kita nikmati, kan belum ada yang mewadai, terutama kelas-kelas murai yang selain Medan. Jadi ada murai Nias, ekor hitam, murai Nokta, murai balak 4, segala macam. Itu kan bingung dia mereka untuk mencari tempat lomba yang boleh. Nah, makanya dengan adanya SMR ini kita wadai mereka, kita bikinkan suatu kelas yang namanya kelas murai lokal Nusantara, di mana kelas itu boleh murai Medan, boleh murai balak, boleh murai ekor hitam, yang penting non gembung. Karena ya, karena kalau gembung itu dari para pesertanya itu sendiri belum berani, katakanlah nggak berani lah kalau bersama dengan murai gembung. Makanya nanti suatu saat kalau memang murai gembung banyak peminatnya, banyak yang mau, juga akan kita bukakan namanya kelas murai lokal Nusantara khusus gembung. Ya. Artinya gembung ini masuknya kriteria yang Borneo itulah. Jadi kenapa kok namanya lokal Nusantara? Karena kita burung-burung itu murni dari Nusantara kita toh, lokal kita toh. Makanya harus kita fasilitasi, kita junjung supaya kita angkat derajatnya juga, dan supaya bisa ya banyak variatifnya lah di Indonesia ini burung murai gitu. Kemarin kita sempat ngobrol, Pak, terkait penjurian, karena kan lomba ini kan lomba burung, utamanya kan penjuriannya kan. Orang datang untuk kompetisi percayanya ke juri dulu. SMR kemarin sempat ada rencana untuk mempersilahkan teman-teman media untuk menanyakan hasil penjurian. Itu bisa disampaikan nggak, Pak? Waktunya kapan atau teknisnya bagaimana? Iya, dalam sebuah lomba itu kan pasti ada suatu hal pemutus untuk bisa ada yang menang dan kalah. Makanya dibutuhkan suatu pengadil lapangan namanya juri. Makanya kan di lomba itu kan banyak namanya itu banyak job lah. Ada juri, ada pengawas lapangan, ada MC, ada tiketing, dan ada media. Itu kan perangkat lomba, dimana masing-masing itu kan punya job masing-masing agar bisa profesional dalam pekerjaannya, terutama juri. Karena juri itu kan pengadil suatu lapangan, dimana dia harus betul-betul objektif, betul-betul selektif untuk memutuskan suatu kualitas yang bisa untuk mengerucutkan suatu hasil kemenangan. Karena namanya lomba itu tadi kan wajib ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang 5%, yang kalah 95%. Nah itu makanya sebenarnya kita harus saling saling memahami dan mengerti antara pelomba, peserta lomba, atau mungkin panitia, penyelenggara. Itu sebenarnya harus saling sinkron lah, saling kolaborasi. Karena kalau panitia lomba nggak ada pelombanya juga nggak jalan, peserta lomba nggak ada panitianya juga nggak jalan. Makanya diedukasi harus
sama-sama mengerti dan memahami, di mana nanti ada kemenangan, ada juga kekalahan. Yang menang juga jangan terlalu bereforia, terlalu tinggi, karena yang kalah itu kan masih sahabat kita sendiri, saudara kita sendiri. Dan yang kalah juga jangan mencari-cari kesalahan antara ini dan itu, semuanya itu kan suatu bentuk wadah adu kualitas, di mana yang juri juga seorang manusia gitu. Jadi harus punya dasar memang bersahabat yang baik, berlomba yang baik, dan mencari kualitas yang baik. Silahkan kalau memang tidak puas itu kan bisa saran dan kritik yang baik juga. Kalau sudah puas, saya ucapkan selamat juga kepada yang lain juga. Jadi intinya kan harus kolaborasi yang baik lah, supaya timbul suatu kegiatan yang nyaman, tentram, guyon bareng, ngopi bareng. Akhirnya begitu toh. Karena lomba ini kan tidak mencari musuh, tetapi mencari persahabatan. Makanya awal-awal itu kan harus itu tadi, inti pokoknya positif thinking dulu. Kalau positif thinking udah hilang ya nanti wes awur-awuran, salah jadi bener jadi salah, karena prasangkanya kan terlalu tinggi gitu loh. Sepertinya apabila nanti ada teman-teman peserta yang kurang paham, mungkin bahasanya ada yang penasaran dengan hasil penjurian, bisa titip ke teman media untuk edukasi di akhir lomba ya. Kita kan semenjak SMA berdiri kan dulu pernah saya wacakan bahwasanya kalau memang ada yang tidak puas atau tidak pas, itu bisa menanyakan baik-baik ke panitia lomba, ke divisi jurinya atau mungkin ke jurinya. Tapi kan lihat momen waktu yang tepat. Waktu di Kudus sudah kita coba dulu tuh. Setelah selesai lomba, juri-juri kita panggil semuanya, tak suruhkan menyampaikan argumen ke media, menyampaikan edukasi ke peserta, bahwasanya lomba tadi seperti apa, mana yang layak dan mana yang tidak, itu disampaikan semuanya. Di Kudus, di Lumajang, dan di Solo itu juri-juri kita panggil semuanya untuk memberikan edukasi ke semuanya lewat media tadi. Makanya media harus betul-betul subjektif dan betul-betul mencari kebaikan, jangan mencari keuntungan saja gitu loh. Kalau mencari keuntungan ya pasti ada lah, cuma yang diutamakan yang mencari kebaikan dulu, karena di lomba itu kan pro kontranya tinggi, tensinya tinggi gitu. Apalagi tiketnya sudah mahal ya. Karena tensi tinggi dengan tiket-tiket yang mahal juga, akhirnya kan membawa ego, gengsi, pengakuan, akhirnya kan muncul semuanya. Tapi kalau didasari dengan positif thinking kan nggak ada itu kan. Mau tiket 100 sama mau tiket 50 rupiah kan sama saja. Mau juga jurinya sama, waktunya sama. Artinya juri SMR nanti ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasilnya dia di media ya? Ya sebenarnya dia juri itu ya bertanggung jawab ke semuanya, nggak ke media saja. Ke Tuhan pun bertanggung jawabkan. Kalau itu memang jelas karena sudah ada sumpahnya kan. Tapi kan ini nggak di semua tempat Pak. Artinya gini, juri ketika datang pagi sumpah juri, bekerja, setelah selesai lomba ya pulang, tidak ada penyampaian argumen atau apa. SMR yang mulain. Makanya SMR ini kan mau mempelopori seperti itulah, supaya juri itu jangan diumpetin terus lah katakanlah. Juri harus memang bisa ngomong, bisa bicara apa yang dilakukan, ada catatannya, ada riwayatnya, supaya bisa mengedukasi peserta bahwasanya tadi itu pekerjaannya seperti ini, yang mendapatkan hak layak untuk berkualitas itu seperti ini, yang tidak masuk kriteria kualitas seperti ini, bisa membandingkan, bisa menceritakan kronologi pekerjaannya. Makanya seorang juri harus memang berat tanggung jawabnya, selain kepada Yang Maha Pencipta, kepada semua peserta semuanya, dan menjaga nama baik organisasinya, EU-nya. Artinya itu juri SMR ya, karena ini kan dipelopori oleh SMR nanti, karena dan sudah jalan kan, itu catatan juri harus lengkap dong. Kenapa dia konser di nomor sekian, apa yang diunggulkan kan begitu ya? Juri-juri itu setiap tugas di sesinya harus
datanya harus dibawa, karena ada toh riwayat kerjanya kan, makanya ada kan kecil-kecilnya dia, Iya. kan pasti dibawa pulang dia. Iya. Satu, untuk dia belajar lagi apa yang tadi dilaksanakan betul apa enggak, untuk mengoreksi diri, untuk belajar lebih baik lagi atau belajar kualitas lagi. Kedua, apabila ada suatu pertanyaan-pertanyaan dia juga masih tahu apa yang dikerjakan. Jadi ada catatannya. Makanya seorang juri harus memang betul profesional, dan tidak lupa juga juri manusia. Ya. Tidak 100% betul. Kalau 100% betul punya malaikat. Kita manusia, kalau memang ada kurangnya ya kita perbaiki, kita mohon maaf, kita belajar lagi, kita koreksi lagi supaya lebih baik lagi, seperti itu. Tapi diusahakan kurangnya itu tidak disengaja. Waktu sengaja dan tidak sengaja itu kan nanti kan ada hasil kesimpulan toh, ada sanksinya toh. Kalau memang sengaja kan pasti ada sanksi, ada aturannya, iya. Dan akhirnya kan juga merusak reputasinya dia sendiri toh. Ya. Kamu mau bekerja secara profesional atau bekerja saat itu juga, ya monggo silakan gitu. Kalau disengaja ya otomatis dia sendiri yang akan menanggung risikonya. Oke, berarti diawali dari SMR, juri wajib tampil di depan kamera mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Itu teknis pelaksanaannya, apakah ketika lomba setelah kelas selesai atau ketika setelah lomba selesai sore, Pak? Ya setelah lomba lah, karena kan kita dalam lomba itu kan dikejar sama waktu, dikejar sama apa kelas-kelas lain selanjutnya, nanti belum bisa menyampaikan langsung, karena kan ya teman tahu sendiri lah SMR 20 kelas, maghrib sampai selesai gitu. Artinya dibarengi dengan penyampaian closing statement dari panitia, setelah itu juri. Kalau memang dari panitia sudah menyampaikan closing, ucapan terima kasih segala macam, kalau masih ada waktu ya silakan, kalau nggak ada waktu ya besok harinya juga kan nggak masalah, itu kan untuk edukasi. Dan mohon untuk yang diedukasi juga jangan baperan gitu loh. Sudah diedukasi baik-baik, sudah niatnya baik, yang ngomong ini baperan kan ya repot, tapi itu hak mereka lah. Ya itu hak netizen, Ya, nggak bisa kita bebas atur. kita gitu. Oke. Intinya kan kita sudah berniat baik lah. Siap. Masalah hasilnya nanti ya sambil berjalannya pembuktiannya di pelaksanaan lomba. Ya coba nanti kalau ada waktu, karena kan mumpung masih hangat juga nih, Persari kan baru kemarin, minggu kemarin. Kalau juri memang bawa catatannya lengkap, mungkin kalau kita ketemu juri SMR nanti mungkin bisa kita mulai ya Pak? Bisa, makanya juri itu kan bukan jadi hal yang apa ya, hal-hal yang hal yang menurut saya rahasia itu nggak ada. Iya, nggak ada. Peserta begitu ya? Nggak boleh. Kalau bisa itu kan saling mengedukasi, saling memberi pelajaran, saling memberi masukan supaya pemain akhirnya peserta itu tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Nah, kadang-kadang kan yang tren-tren saat ini yang saya amati lah, itu ada kata-kata blok neraka. Oke. Padahal itu sebenarnya kan sama saja, wong 101 sampai katakanlah burung 24 itu kan dipilih yang terbaik 6 atau 5. Nah, itu dicocokkan di suatu kesimpulan, baru dikerucutkan untuk menjadi favorit kejuaraan toh. Nah, makanya kalau memang ada blok-blok neraka atau gimana itu kan apa ya, menurut saya masih harus dikoreksi dan dipelajari lah, karena lomba itu G24 terutama itu burung 24 itu punya hak yang sama itu loh, dimanapun bloknya masih punya hak yang sama, bisa untuk diajukan 38 semuanya, bisa tidak diajukan juga semuanya, tapi kan dikerucutkan dengan batasan maksimal berapa supaya menjadi apa ya, pengerucutan atau pembanding lah. Kalau memang diambil 24 juara ya kan juara semua. Juara semua. Karena gara-gara diambil 5 juara makanya dicari yang 5 terbaik menurut jurinya gitu loh. Oh iya, ini ada satu lagi yang kelupaan. Bukan kelupaan sih, memang ini sudah lama. SMR bisa satu blok juara 1, 2 di situ kumpul di satu blok. Mungkin nggak? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu karena G24 itu kan masih punya hak yang sama untuk dinilai dan diajukan. Jadi tidak ada katakanlah
satu blok harus ada wajib 2 ajuan yang terbaik nggak ada. Oke. Jadi per blok A, B, C, D itu kan hanya proses awal menilai. Iya, proses awal menilai. Jadi kalau udah ketemu burung 24, ya itu rumuskan cari yang terbaik. Kalau memang panitia ngomongkan diambil 24 ya juara semuanya, tinggal ngurutkan. Tapi berhubung panitia mengucapkan diambil 5 atau mungkin 6, ya ajukan 6 burung saja. Nanti direkap, disimpulkan, dicari mana yang betul-betul punya kualitas atau mungkin dianggap bintang lah. Bintangnya di mana, di sini atau di 24 atau 23 kan bisa. Dan SMR kan sering tuh Mas. Iya. Juaranya 1, 2, 3 di satu blok itu sering. Jadi kita tidak anniversary ada satu kelas yang satu blok 1, 2, 3-nya di satu blok ya bisa juga. Karena kan punya hak yang sama semuanya itu kan. Hanya proses penjuriannya per blok. Nah, itu kan hanya proses toh. Tapi kan masalah kejuaraannya kan tergantung bloknya yang terbaik di mana. Kalau memang diambil 6 yo. Iya. Di blok A 1 sampai 6 juara bisa juga. SMR bisa itu. Bisa terjadi. Karena mungkin pengamatan kita aja ya, beberapa kejadian ada kok ya juara itu pasti AB-nya nyebrang blok gitu loh, nggak pernah dia kumpul di satu blok. Ya mungkin persepsinya di bloknya masing-masing dia harus mencari burung yang terbaik dulu. Padahal belum ketemu blok lain sudah menyimpulkan dulu, itu yang menurut saya kurang pas. Ya artinya rugi dong kalau misalkan bahasanya blok neraka tadi. Nah iya, makanya kata-kata seperti itu sebenarnya harus kita edukasi supaya paham juga bahwasanya lomba G24 itu kan burung 24 diambil kriteria juaranya 5 atau 6 dari 24 tadi, bukan dari bloknya tadi. Bukan dari masing-masing blok yang Bukan. isi burung itu ya. Bloknya itu kan hanya proses penjuriannya awal. Juri 1 di blok A, kalau langsung ke B, langsung ke C, langsung ke D, langsung nanti ada tambahan waktu banding-banding segala macam, itu kan untuk mencari yang terbaik 6 burung bebas dimanapun bisa itu. Wah ini kita boleh bahas sama juri SMR Pak, bahasa ini ya, karena ini jadi keresahan juga. Iya, makanya kita harus mengedukasi bahwa penjurian G24 itu memang prosesnya lewat per blok dulu. A, B, C, D semuanya, juri 4 semuanya lewat semuanya. Nah, dia kan punya bayangan tuh akhirnya kan, carilah burung yang terbaik 6 ajuan atau 5 ajuan yang terbaik, pilih yang terbaik gitu loh. Nah kalau terbaiknya di blok A semua kan 1 sampai 6 kan bisa masuk semua. Harusnya bisa. Bisa masuk akal gitu loh. Dan ini kejadian di SMR kemarin 1 sampai 3 apa sampai 4 gitu di satu blok ya. Kemarin kita hanya melihat itu kan, melihat bendera toh, Iya, tidak melihat dari angka TOS atau segala macam. Bisa terjadi kemarin bendera itu sampai juara 1, 2, 3 itu di satu blok bisa. Jadi AB, kemudian B kumpul di satu blok bisa ya? Bisa. Kan tergantung kualitasnya masing-masing. Gitu. Nah, ini menarik soal juri pantau blok ini. Iya. Oke,